pun dipeseni kali Mbah Ahmad Dasuki niku sinareng kados niku nek pancen dasare kuwi sagu, nek pancen dasare sagu kuwi ilat naga kuwi juputen karo sentilik kuwi juputen. Tempat-tempat di mana peruntungan nasib manusia dipertaruhkan selalu menarik untuk kita saksikan. Beragam kisah hidup manusia hadir. Ada orang yang demikian sabar diri dalam mengejar lembar demi lembar rupiah. Namun ada pula orang-orang yang menghalalkan segala jalan untuk mereguk keuntungan. Tidak jarang pula manusia tak lagi menuruti hati. Orang bersaing dengan yang lain. Tidak selamanya orang-orang beruntung dalam menjalani hidupnya. Ada orang-orang yang terpinggirkan dari persaingan hidup becak. Untuk meraih selembar uang kerja keras harus dilakukan. Beratnya tantangan hidup yang harus dihadapi. Kerasnya perjuangan meraih rezeki yang mesti dijalankan. Tidak berarti keberuntungan hidup hadir menebar rasa iba. Disinilah kecemasan seringkali singgah di relung-relung jiwa manusia. Sementara angin seakan selalu membawa kabar derita dalam hidupnya. Seharian kerja, mengayuh kerasnya roda-roda kehidupan. Ada kalanya pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Sementara kebutuhan hidup anak dan istri terus saja menghimpit tanpa mengenal lagi kata ampun. Disinilah benang harapan hidup bagai seutas tali. Putus asa atas hidup mulai menggerayapi titian hati. Jalan pintas dipilih, jalan kesesatan untuk meraih limpahan kekayaan. Disinilah, di suatu lokasi yang letaknya tepat berada di puncak ketinggian bukit, sebuah petilasan yang diyakini pernah dilakukan untuk sebuah laku ritual, meraih limpahan kekayaan. Masyarakat sekitar tempat ini menyebutnya petilasan Watu Dhuwur. Bu, aku sudah susah dengan hidup semacam ini. Mau apa, Pak? Aku sudah memutuskan bahwa aku harus ke Watu Dhuwur. Konon, tempat ini pada malam-malam tertentu sering didatangi orang-orang untuk sebuah ritual. Benarkah ritual-ritual yang dilakukan untuk maksud meraih kekayaan? Tidak ada orang yang berani menjawab pasti. Selamat sore, Pak. Ya, Kita mau tanya, Pak, apa betul di tempat di Watu Dhuwur ini ada tempat ritual khusus untuk meminta sesuatu gitu, Pak? tahu saya ada ini namanya Kiai Kemubaran. Bapak pribadi gitu ya? Itu apa percaya dengan adanya pesugihan, Pak? Kalau saya sendiri nggak percaya. Ada nggak, Pak, yang punya pengalaman khusus misalkan melihat kemunculannya beliau atau juga melihat mengalami hal-hal yang aneh itu di sini, Pak? Kira-kira ada tidak? Ya dulunya ada yang terjadi, maksudnya setelah meminta di situ, mungkin karena kurang sajanya terjadi yang matinya kurang wajar, tidak wajar maksudnya. Dari sela gemericik air bebatuan di Bukit Watu Dhuwur, tersimpan sebuah kisah kehidupan. Ada sisi gelap pada kisah orang-orang yang meraih kelimpahan kekayaan. Apapun dalihnya, mencari pesugihan bisakah dibenarkan oleh agama? Lalu kenapa di zaman modern ini masih ada orang-orang yang menempuh jalan tersebut? Apa pula yang terjadi selanjutnya?
Pemirsa, ikutilah kisahnya berikut ini. Ada perasaan bersalah yang tiba-tiba hinggap di tepian jiwa manusia saat menyaksikan orang yang dicintai terkulai tak berdaya. Ada sejumput harapan di balik mata. Hidup berkecukupan merupakan impian setiap manusia. Akankah jiwa-jiwa tak berdosa harus menjadi jembatan sebuah ambisi di luar kewajaran, meraih kelimpahan kekayaan? Melalui jalan pesugihan telah diputuskan segala resiko yang akan terjadi dengan matang sudah dipertimbangkan. Watu Duur telah sekian puluh tahun menjadi tujuan peziarah dari berbagai kota. Langkah demi langkah, peziarah yang datang ke Watu Duur menjadi bagian kehidupan juru kunci. Ia hanya melantarkan bagi setiap permohonan. Itu pun tanpa memberikan harapan lebih seperti yang diharapkan. Namun selalu saja ada orang yang datang ke tempat ini dengan keinginan berlebih untuk meraih limpahan harta, jalan pesugihan. Hingga saat sekarang, tempat ini begitu dikeramatkan oleh orang-orang di sekitar Watu Duur. Sebuah bangunan sederhana yang nyaris rubuh. Atap dan tiang-tiang penyanggahnya hampir rubuh. Namun hingga sekarang, tidak ada orang yang berani menggantinya. Orang-orang meyakini tempat yang dianggap keramat ini petilasan Eyang Pengobaran. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya. Namun orang-orang meyakini bahwa Eyang Pengobaran adalah kakek moyang cikal bakal masyarakat Watu Duur. Dulu itu pada waktu di antara Kiai Pengobaran yang nama Dasuki itu sama Kiai Pendongan juga sama Kiai Mbah Sampartoya, maksudnya mau bikin sawah Sampartoya yang namanya yang di Kacoran itu adu keseten. Terus akhirnya Mbah Kiai Pengobaran, Mbah Kiai Dasuki terus taruhane berani dibakar terus dikemuli hidup. Setelah kemuli hidup terus dibakar sampai ngelesem, masih mesem-mesem, terus sampai pengarangan sudah menjadi arangnya. Kiai Dasuki ya? Ya, Itu sekarang dimakamkan di mana itu, Pak? makamnya di sini. Nah, mboten sing derek mriki kathah. Sing sok mriki kathah mboten nyuwun-nyuwun. Sik zamane bapak nggih pada sana, tapi sik zamane kula niku kula sale ngantaraken niki Lakune abot banget nggih. jane mboten jane niku lho. Jane mboten tapi kula raos niku bisane kula napa istilahnya ngentengaken wong syarat-syaratnya mung kados niku. Menawi wonten tiyang badhe pados malih kados niku. Mboten sagu. Terus putih jenengan. Mboten sagu. Teng nopo? Kula sing penting wedi sak mangkene niku. Kula mboten diwangsit kalih bapak sing maksude anggon-anggon kula pun kula buang. Niku terus terang. Kados jarite lajeng keris. Nek keris tesih. Tidak ada api tanpa menyisakan abu dan arang. Tak ada perbuatan tanpa akibat. Apa kira-kira yang terjadi pada ritual di Bukit Pengobaran? Bagaimanakah proses ritual tersebut dilakukan? Dan risiko apa yang harus ditanggung jika permohonan dikabulkan? Marilah kita kuak rahasia yang konon dijalankan oleh orang-orang yang menyimpang. Rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah melakukannya. Ikuti terus kisah ini, detik demi detik. Tadi sowan kula Mbah pindah silaturahim kaping kalipun. Kula
Rezeki. Nggih. Rezeki nopo? Tulene teng mriki wonten sarean sing perlu kangge nyuwun apa saestu mboten kula nggih sing nyuwun rezeki kathah kali simbah. Sejatose niku janjane mboten wonten. Pangatos niku nggih sepisan nggih. Mboten wonten napa-napane lajeng ping kalih nggih. Terus terange mawon. Lah terus terange mboten ilok. Ya sinasa ngeten abot kados napa wonten napa Juga niki kalih kula unjukan. pun kula niati nggih. Saestune kula jeng niat nyuwun ingkang saestu. Lah nek perkawis kados niku kados kamasajeng. Meksa kalih kula niku ming sakuwi ming dipekaken. Tapi niku nggih wonten serana. Kula tak pareng mbok menawi nginjang kula pados-pados niku prasaratè wonten nggih kula pados kiamban mboten nggih kula nyemanggaken kalih mriki gak pareng riyin nggih. Ritual untuk mendapatkan limpahan kekayaan di petilasan Eyang Pengorbanan tidaklah ringan. Betapa tidak gampangnya limpahan harta bisa diraih, apalagi saat kegelapan telah sempurna menyelimuti seluruh tempat di Watu Duur. Bagi orang-orang yang di dalam hati dan kepala mereka dipenuhi ambisi dan nafsu meraih jalan pintas, cerita seram dan menakutkan seakan tidak lagi dihiraukan. Tidak ada lagi rasa cemas. Urat takut di hatinya seakan putus sudah. Langkah kaki terasa kian mantap. Berjalan menembus gelapnya malam, seakan apa yang akan terjadi akan ia hadapi. Dingin angin malam di punggung bukit ia rasakan tanpa secuil gudang singgah di dalam jiwanya. Segala apa yang dilakukan juru kunci diperhatikan. Segala gerak seakan menghadirkan tanda-tanda. Isyarat gaib seakan hadir saat sesaji mulai merasakan dinginnya tetesan embun malam. Keberanian dipertaruhkan kembali demi harta dan keinginan berlebih. Janji juga sudah terlontar di depan petilasan Eyang Pengobaran. Detik-detik merayap pelan. Ada rasa cemas saat isyarat gaib mulai dirasakan. Tak ada yang tahu pasti apa yang kini berkecamuk dalam hati.
Seusai melakukan ritual di tempat petilasan Eyang Pengobaran, seseorang yang ingin meraih limpahan harta gaib haruslah melakukan ritual kembali di rumahnya. Sesaji yang digunakan ritual konon harus ditumpuk. Setiap benda memiliki kekuatan dan maksud tertentu. Pada malam yang telah ditetapkan, untuk sempurnanya sebuah laku ritual pesugihan ini, sesaji yang telah dibungkus kain putih haruslah ditanam di tempat sudut arah mata angin rumah pemilik pesugihan. Tangan dihentakkan pada sesaji yang dibenamkan. Niat ditancapkan pada pemilik kehidupan. Doa-doa dilesapkan pada harapan terbang di kegelapan malam. Konon, ritual ini tidak boleh ada orang yang menyaksikan. Pesugihan mesti yang tenang pun. Wis kudu wonten. Duka bendane duka tiyang mesti wonten. Bagi pemilik pesugihan yang berhasil menjalankan ritual, konon terkabulnya keinginan ditandai dengan limpahan harta yang datang secara tidak wajar. Datangnya harta yang berlimpah bukanlah tanpa resiko. Ketentuan harus dijalani pada malam-malam yang dianggap keramat. Malam Selasa atau Jumat Kliwon. Sebuah ritual yang tidak boleh dilupakan. Kalau tidak menghendaki sesuatu buruk akan terjadi. Asap dupa putih mengepul, seakan mengisyaratkan gambaran ambisi manusia. Konon, segala perlengkapan ritual yang pernah digunakan haruslah disimpan rapat-rapat. Jika sampai hilang atau rusak, resiko yang harus ditanggung teramat berat sekali. Saged sugih mboten niku? Sinten Sing sing gak dapetnya, dapet ya. nggih sugeng saged Saestu. saged tumbas truk lajeng napa niku. Riyen dereng wonten nganu napa nggih montor Dyson Nggih. lajeng tumbas TV napa barang pun ya carane nggih pun sukses. Limpahan harta seakan tidak pernah mampu menghadirkan kata puas dalam hatinya. Inilah kenyataan yang harus dialami setiap pemilik pesugihan. Harta yang diraih secara tidak wajar tidak akan pernah membawa ketenangan dalam hidupnya. Apalagi saat ketentuan ada yang telah dilanggar. Saat kematian harus terjadi, tak ada yang mampu menghindari. Limpahan kekayaan yang dimiliki seakan tidak lagi ada arti. Inilah resiko yang mesti terjadi. Saat pemilik pesugihan melanggar ketentuan, penyesalan jelas tidak pernah ada artinya. Segala yang telah terjadi tak lagi mampu bisa diperbaiki. Segala apa yang terjadi di dunia kelak harus pula dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Marilah bersama-sama kembali kepada jalan Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tempuh jalan yang dianjurkan oleh Rasul, memperbanyak zikir, memperbanyak taqarrub kepada Allah, dan jangan sekali-sekali menempuh jalan yang demikian karena bisa jatuh kepada syirik yang tidak ada ampunan dosanya. Karena itu kepada saudara-saudara saya yang masih meyakini hal yang demikian, bertaubatlah kepada Allah, kembali menempuh jalan yang benar sebagaimana petunjuk Rasul, banyak zikir, banyak melaksanakan sholat duha, sholat malam. Insya Allah segala hajat akan dikabulkan oleh Allah SWT. Pemirsa, demikianlah kisah Bukit Pengobaran telah kami paparkan. Perjuangan untuk meraih harta dengan jalan menyimpang
akhirnya melenyapkan seluruh pemiliknya. Setitik api kadang menjadi penerang gelap gulita, namun kadang menjadi musuh saat melahap segalanya. Nantikan episode